Karena kalau saya lihat emang energinya lumayan besar ya teman-teman ya. Dari saya datang tadi itu ada suara anak kecil. Tuh kan? Kalian dengar gak sih kayak suara apa itu? Gimana teman-teman? Astagfirullahaladzim! Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah! Mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif makhluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Ruqyah Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Ruqyah Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Wah, singkongnya besar juga ini. Katanya sih ini singkongnya namanya singkong mentega ya. Enak gitu katanya. Kayaknya ini singkong bisa tumbuh makin besar ya teman-teman ya. Tuh. Wow, mantep banget. Nah. Besar. Sudah jam 6 teman-teman. Wah, awannya terang ya, alhamdulillah nggak hujan teman-teman. Dan ini aku lagi OTW ke lokasi tempatnya si anak singkong itu ya. Untuk cerita detailnya nanti saya ceritain kalau kita di lokasi. Capek. Sebentar lagi sampai. Semangat teman-teman. Azan teman-teman. Saya pasang dulu lighting kamera. Jadi saya mau pasang tenda di belakang situ nanti ya. Oke. Harus cepet-cepet sebelum gelap. Alhamdulillah azan. Oke. Tempur. Saya mau pasang tenda teman-teman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huh. Gelap ya teman-teman, sebentar. Teman-teman, jadi alhamdulillah ya bisa masang tenda sebelum gelap, dan ini udah maghrib teman-teman. Kali ini tuh lokasinya saya ada di perkebunan pemilik salah satu warga ya, dan ini kebunnya memang sangat luas banget. Jadi di sini itu banyak ditumbuhi oleh singkong dan anggur juga teman-teman. Nah, kenapa aku memutuskan untuk camping di sini? Karena di sini tuh ada cerita menarik sekali ya, yang dahulu tuh pernah terjadi sesuatu, atau kerap kalau di telinga warga itu sering disebut dengan lokasi anak singkong. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman, sebetulnya yang dimaksud anak singkong itu apa gitu kan? Jadi si anak singkong ini dulu adalah seorang anak teman-teman yang tidak mampu ya keluarganya, dan sulit sekali untuk makan, bahkan minum pun ya mungkin dia cuma bisa minum air mentah ya dari sumur, karena tidak mampu untuk membeli kayak air bersih seperti yang sekarang ini, atau kompor yang dikasih minyak tanah sumbu atau apa itu namanya, gambarnya ada nih kayak gini. Nah, itu zaman jadul banget memang. Jadi daripada airnya direbus, sayang sekali gitu kan. Nah, terus kalau mau ngebakar pakai tungku dan sayang ngebuang kayu gitu kan, mendingan minum air mentah. Jadi sisa kayu-kayu itu bisa dipakai buat masak. Nah, ada cerita menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena keluarganya itu terdiri dari ibu, bapak, dia, dan adiknya. Nah, jadi si ibu ini memang kerap sakit-sakitan, tapi masih mampu atau sanggup untuk beraktivitas. Nah, kecuali ayahnya. Jadi ayahnya itu kayak stroke gitu loh teman-teman. Dan ada adiknya juga yang usianya masih sangat kecil sekali ya. Adiknya masih berusia balita ya disebutnya, sekitar 3 tahun 4 tahun. Nah, si anak singkong ini bisa dibilang dia itu saat itu umurnya masih SD kelas 5 atau kelas 6-an, sekitar segitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan umur anak segitu tuh sebesar apa gitu. Dan ini tuh kejadiannya sekitar tahun 1998. Nah, jadi teman-teman, saking kelaparannya, anak singkong ini tuh terpaksa harus mencuri singkong yang ada di sini teman-teman. Karena kalau nggak gitu keluarganya nggak bisa makan, dan itu memang hampir setiap hari. Maka dari itu pemilik singkong ini murka teman-teman, murka semurka-murkanya. Dan di hari terakhirnya itu adalah hari sialnya si anak singkong ya. Kenapa? Karena dia harus menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi ini juga teman-teman. Dan saat itu memang keluarganya bingung mencari keberadaan si anak singkong ini ada di mana, kok nggak pulang-pulang gitu kan. Sampai akhirnya dia lapor ke Pak RT, dan dikerahkan tuh satu kampung atau satu warga untuk mencari anak singkong itu. Dan ternyata kalian tahu nggak, anak singkong itu ditemukan lokasinya nggak jauh dari tempat ini ya, dan dia dikuburkan di lokasi ini oleh si pemilik singkongnya teman-teman. Nah, saat itu ada salah satu warga yang nggak sengaja nginjek tangan anak singkong itu teman-teman. Jadi waktu dikuburin tangannya itu masih nampak gini,
Mungkin saat itu tangan itu kayak ngerayup minta tolong gitu ya. Saat itu anak itu belum mati teman-teman, atau belum meninggal ya. Maka dari itu tangannya bisa keluar kayak minta tolong gitu. Tapi ternyata dia meninggal pada akhirnya. Setelah ditemukan warga, akhirnya digali itu lubang sama si warga. Pas digali, ya ampun, kondisinya sangat mengenaskan sekali teman-teman. Kenapa? Karena ada luka seperti luka pacul ya teman-teman. Jadi dari mulai bagian wajahnya robek, dari sini kayak dipacul, kepalanya, tubuhnya, kakinya itu teman-teman. Dan miris sekali teman-teman. Hampir putus ya bisa dikatakan, tapi tidak putus, tapi hampir putus. Dan itu banyak cucuran darah gitu di wajahnya. Ya kalian bayangin aja ya, pacul itu kan tajamnya luar biasa ya. Jadi kalau misalkan dipacul ke wajah orang, pasti dia bisa retak tulang tengkorak atau tulang pipinya. Itu teman-teman. Dan disitulah orang tuanya histeris sejadi-jadinya. Dan saat itu pula si pemilik singkong ini dimintai keterangan. Akhirnya dia mengaku teman-teman bahwa karena dia kesal singkongnya itu sering dicuri setiap hari, padahal singkongnya itu banyak ya teman-teman ya. Berapa hektar ini? Banyak sekali, tapi pada dasarnya memang dia pelit kali ya, makanya nggak mau berbagi gitu. Atau ya kita tidak bisa menyalahkan si pemilik singkong juga ya, karena mungkin saat itu anak itu nggak berani izin, takut atau apa mungkin gitu. Jadi begitulah cerita dari anak singkong itu, kenapa dia mati mengenaskan di tempat ini teman-teman. Nah, untuk pelakunya sendiri langsung diamankan. Nah, setelah 6 tahun di penjara, si pelaku itu seperti depresi teman-teman. Depresi karena dia bosan di penjara itu. Dan dia merasa kayak gak adil gitu kalau misalkan dia dipenjarain gitu. Karena ini anak singkong ini nyuri singkong saya gitu kan. Akhirnya di situ dia depresi dan tidak lama dia menghembuskan nafas terakhir di penjara teman-teman. Itu. Nah sekali lagi ini pembelajaran buat kita semua bahwasanya teman-teman ya, jangan sekali-kali kita mencuri, karena mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Alangkah baiknya sebelum kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, kita izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ya. Jika nggak diizinkan, ya jangan dipaksa juga, takutnya membahayakan diri kita. Dan bisa dipetik hikmahnya juga untuk pembelajaran ini, bahwasannya bagi teman-teman semua, kalau kalian punya kebun dan lain-lain gitu kan, dan mengalami kejadian yang mungkin sama, sering dicuri, dimaling gitu, dan ketangkep tuh, jangan main hakim sendiri. Alangkah baiknya diserahkan ke pihak yang berwajib atau secara kekeluargaan terlebih dahulu gitu teman-teman. Jangan dihakim sendiri ya. Contohnya seperti pelaku yang sudah membunuh anak singkong ini, akhirnya dia harus mendekam di penjara ya. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, itulah yang membuat saya tertarik untuk datang ke lokasi ini teman-teman. Jadi, kalian tahu gak sih, setiap ba'da maghrib, anak singkong itu tuh suka muncul di lokasi ini teman-teman. Jadi waktu itu ada salah satu pekerja dari pemilik singkong ini ya, dan dia itu nggak sengaja ngelihat anak singkong, dan di sininya tuh udah ada darah-darah kayak gitunya. Akhirnya kabur terbirit-birit, lari dia. Dia lari teman-teman, karena dia tahu mitos di sini kalau udah malam kayak begini pasti anak singkong itu bisa muncul, apalagi keadaan dia sendirian. Nah, perlu digarisbawahi ya. Jadi si pemilik singkong yang ada di sini itu bukan keluarga dari yang terdahulu, melainkan sudah dijual ke orang lain, hingga sekarang turun-temurun ini ke orang yang berbeda. Itu teman-teman. Jadi jangan menyalahkan pemilik yang sekarang ya. Dan sebelum kesini juga saya sudah izin dengan pemiliknya untuk menguak mitos tentang anak singkong. Jadi supaya teman-teman juga tahu cerita mengenai anak singkong di sini. Oke teman-teman, saya udah agak-agak merinding ini sebetulnya ya. Allahu Akbar. Dan saya juga udah bawa produk garam Ruqyah Ashifa ini teman-teman. Ini udah saya bawa untuk
jaga-jaga ya, takutnya si anak singkong ini tuh brutal. Nah ini dia garam Ruqyah Ashifa. Jadi ini tuh garam Ruqyah Ashifa banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Dia bisa membuang energi negatif, menghilangkan energi negatif yang ada di rumah-rumah kalian atau di dalam tubuh kita ya. Nah biasanya kan kita kalau main di lokasi seperti ini tuh kerap sekali ya ketempelan atau diikuti oleh lelembut kayak gitu, dan itu akan berdampak buruk untuk diri kita. Apa contohnya? Kayak mudah marah, emosi, kemudian gampang mimpi buruk, dan mungkin bisa saja ya disukai oleh lelembut seperti itu bisa sangat terjadi. Nah maka dari itu saya kalau misalkan habis main di lokasi kayak gini, saya pasti pulang-pulang langsung mandi air garam ini teman-teman. Nah jadi memang simpel banget sih. Ini produk ini tuh saya buat sendiri ya, karena mandi dengan air garam itu memang sudah ada ya, dalam Islam itu sudah diajarkan juga teman-teman. Dan teman-teman, garam Ruqyah Ashifa ini bisa digunakan untuk kalian yang memiliki gatal-gatal di kulit, kemudian anaknya rewel, dan di wajah ruam-ruam seperti itu bisa teman-teman. Dan garam ini sudah dibacakan ruqyah khusus ya teman-teman pastinya. Nah, maka dari itu dia akan menciptakan energi positif yang bisa membersihkan kita dari gangguan negatif lainnya itu teman-teman. Nah, untuk penggunaannya juga gampang sih. Biasanya kalau saya mandi, saya tinggal taburkan 2 sendok garam ini ke bak mandi saya. Kemudian saya baca doanya khusus nih. Nanti bagi teman-teman bisa saya kasih tahu doanya kalau misalkan kalian punya produk ini. Setelah itu tinggal dipakai mandi. Nah, itu kalian akan langsung merasakan khasiatnya atau manfaatnya. Nah, kemarin ada kejadian ini teman-teman ya. Salah satu klien saya, warungnya itu kayak sepi gitu teman-teman. Sepi, dan itu udah 1 bulan lebih nggak ada yang beli sama sekali teman-teman. Heran, seharusnya dalam waktu 1 bulan tuh minimal ada lah ya, kalau 10 orang harusnya ada, tapi ini nggak sama sekali, nggak ada yang beli. Akhirnya apa, dia konsultasi ke saya mengenai warungnya itu, dan saya langsung datang ke tempatnya. Saya lihat, saya cek, oh ternyata warungnya itu dikirimin oleh orang yang iri teman-teman, jadi kayak persaingan gitu. Nah maka dari itu saya langsung nyuruh dia untuk pel pakai air garam ini, dimasukin ke ember, kemudian dibacakan doa ini, saya kasih doanya. Nah, lalu dipel nih sampai sudut-sudut ya, diciprat-ciprat nih tiap sudut, diciprat-ciprat dulu terus dipel. Akhirnya apa? Tiba-tiba itu keluar percikan api di sudut-sudut warung itu teman-teman. Panik dong. Kata dia, aduh kak ini gimana ya, tiba-tiba keluar api gitu kan. Gak apa-apa kata saya, lanjutkan aja. Akhirnya dipel, dan alhamdulillahnya gak lama itu warungnya sekarang sudah rame lagi teman-teman. Itu real ya teman-teman. Nah makanya kenapa saya bawa garam ini, bukan saya menantang si anak singkong itu ya teman-teman, karena saya mau melihat gitu, kira-kira si anak singkong ini bisa nggak ya diajak negosiasi supaya tidak mengganggu warga di sini. Kalau misalkan dia memang nggak bisa, dan kan katanya ini anak memang agak-agak bandel teman-teman, agak-agak nakal. Kenapa nakalnya itu? Udah banyak yang dibawa ke sini ya, orang-orang pintar gitu, tapi dia kayak ngelawan, kayak ngeberontak gitu, nggak mau diusir, nggak mau pergi, malah makin menjadi gitu untuk ngegangguin warga yang ada di sini teman-teman. Usut punya usut, setelah ditelusuri lagi, si anak ini memang sangat dendam sekali teman-teman. Makanya orang yang berkunjung di sini dia nggak suka. Biasanya dia akan melakukan hal-hal yang usil gitu, seperti yang dilakukan anak nakal pada umumnya itu loh teman-teman. Nah, saya juga buat tasbih, udah siap-siap tasbih karomah, karena kalau saya lihat emang energinya lumayan besar ya teman-teman ya. Dari saya datang tadi itu ada suara anak kecil tuh kan, kalian dengar nggak sih kayak suara apa itu? Kan apa saya doang yang dengar? Kalian dengar kan? Coba komen kalau kalian dengar. Sejauh ini saya belum melihat anak singkong itu, tapi saya merasakan energi yang sangat besar, dan itu ngebuat saya kayak panas gitu hawanya.
Coba teman-teman kita lihat ya, di mana asal suara itu tadi. Astagfirullahaladzim, saya kalungin tasbihnya dulu ke sini supaya kelihatan ya penampakannya. Nih, jadi supaya mudah terlihat. Astagfirullahaladzim, di mana itu suaranya? Seperti di situ teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana ya? Astagfirullahaladzim. Di mana? Kita cari teman-teman. Saya mendengar suaranya di sini loh. Astagfirullahaladzim. Di mana teman-teman? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh. Ada di sini. Aduh. Tadi saya jatuh teman-teman. Tadi di sini teman-teman. Tadi di sini loh. Nih. Saya ngeliat di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia lagi mainan apa itu tadi ya? Ketok-ketok tadi dia di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Saya kaget teman-teman, karena dia tiba-tiba dongkrok di situ. Coba siapa yang nggak kaget? Tapi orangnya nggak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana? Halo? Anak singkong? Kalau berani wujud, ayo kita diskusi. Saya datang ke sini baik-baik. Saya nggak bermaksud untuk berniat jahat ya. Saya datang ke sini untuk ngebantu kamu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Itu di situ dia. Allahu Akbar. Saya nggak berani untuk terlalu dekat ya. Anak singkong, tunggu. Di mana dia? Di mana dia? Anak singkong. Anak singkong. Halo. Gerak teman-teman. Gerak. Aduh, saya jadi kayak main petak umpet nih teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Allahu Akbar. Dia tuh kayak ngegoda gitu ya. Kayak mempermainkan. Merinding saya. Dibuat merinding sama si anak singkong ini. Energinya besar banget. Sepertinya dia tuh sangat-sangat ini ya, menyimpan dendam amarah ya, yang luar biasa. Karena usianya lumayan itu. Usianya sangat lumayan dan mungkin dia juga sudah tercampur dengan energi negatif yang ada di sini, makanya makin besar ya, atau makin kuat energi dianya. Betul. Oke teman-teman, jadi sebagian dari kalian juga bingung ya, gimana caranya saya menangkap penampakan. Jadi saya udah kasih bocoran ke kalian. Nah ini saya ambil dulu tasbihnya. Jadi ya, untuk memudahkan saya menangkap penampakan yang ada di sini dan di tempat lain, saya menggunakan sarana tasbih karomah ini teman-teman. Jadi cukup dikalungkan aja supaya penampakan itu bisa wujud. Karena kalau misalkan nggak pakai bantuan ini agak susah ya kamera saya untuk nangkap itu teman-teman.
Dan saya juga bingung, ini heran ya, si anak singkong ini tuh muncul hilang gitu. Dia kayak ngeledek gitu. Saya percaya dia tahu dan paham sekali bahasa saya ya, tapi dia kayak enggan untuk komunikasi. Bahkan dia mengeluarkan energi panas yang menandakan itu seperti kemarahan, atau dia nggak suka kehadiran saya di sini, teman-teman. Saya harus cari cara gimana ya untuk ini komunikasinya, karena kalau nggak gitu dia bisa terus-terusan ganggu warga yang ada di sini, teman-teman. Oh iya saya tahu. Mungkin saya bisa minta tolong sama Aleta untuk komunikasi sama anak singkong itu, karena biasanya kalau usia segitu juga mudah ya, teman-teman. Aku takut Aida karena dia jahat, dia tidak baik. Tadi saja aku didorong dan aku diseret-seret oleh anak singkong itu. Ya, di arah sana aku ditarik-tarik. Aku berusaha untuk kabur dan aku ingin meminta tolong, tapi kamu tidak mendengarku, Aida. Lalu setelah aku kabur, aku langsung lari saja ke sini ya, karena dia sangat nakal dan energinya sangat-sangat besar, Aida. Aku takut, Aida. Astagfirullahaladzim. Betul kata saya, teman-teman. Si Aleta ternyata takut ya sama dia. Apa ya yang terjadi sama anak singkong ini? Kenapa energinya besar sekali, teman-teman? Tar dulu, teman-teman, saya minum dulu deh. Ini nggak bisa harus dipakai terus, kalau nggak takutnya anak singkong itu nekat. Bismillah. Jadi saya harus gimana, teman-teman? Saya coba untuk itu kan sebentar saya karena nggak ada cara lain selain cara terakhir ini, teman-teman. Aleta nggak bisa ngedeketin sosok itu, jadi saya harus melakukan astral projection. Mudah-mudahan lancar ya, tapi ini pasti akan menguras energi saya, tapi akan saya coba dulu, mudah-mudahan bisa, teman-teman. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Aduh, pusing banget. Teman-teman, saya nggak kuat ya, tiba-tiba mual banget. Energinya gede banget, teman-teman. Astagfirullahaladzim, apa itu? Tiba-tiba kayak ada yang lari cepet banget. Ya, teman-teman, merinding. Jadi saya nggak bisa lama-lama tadi, teman-teman. Nah, saya ngelihat kejadian pada tahun 1998 yang dimana ketika si anak itu ternyata setelah dianiaya dia masih hidup ya, tapi dia dikubur hidup-hidup, dan di dalam tanah, lubang tanah itu, Allahu Akbar, suara apa itu? Dan di dalam lubang tanah itu dia seperti berusaha untuk meraih atau keluar, tapi usaha dia itu gagal, teman-teman. Jadi tangan yang diinjak warga itu adalah tangan yang udah berusaha dia keluarkan. Astagfirullahaladzim, ada yang manggil, banyak suara-suara ya. Pas tangan, Allahu Akbar. Nah, pas tangan anak itu keluar, dia udah nggak bernafas lagi, teman-teman. Jadi dia udah berusaha
Astagfirullahaladzim. Bener-bener. Kali ini bener-bener teman-teman. Kalau berani wujud, saya tahu siapa kamu. Kamu bukan asli anak singkong itu kan? Jadi teman-teman, dia berusaha untuk memanipulasi ya. Karena saya udah melihat siapa sosok yang mengganggu warga di sini, yang disebut-sebut anak singkong, itu sebetulnya bukan dia. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, bergerak pohonnya. Di sebelah sana juga. Dia mainnya keroyokan teman-teman. Kalian dengar nggak tadi ada suara? Suara anak menangis ya. Tuh, suaranya. Tuh dia kayak. Astagfirullahaladzim. Itu teman-teman. Itu juga, Allahu Akbar, itu juga goyang. Itu juga kuat banget goyangnya. Astagfirullahaladzim. Ini gak bisa dibiarin ini. Astagfirullahaladzim. Kamu ya? Itu suara dia. Itu suara asli dia. Sini kamu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Energinya kuat banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia berusaha nipu. Setan kalian. Merinding saya teman-teman. Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un illa fis sama'i wa huwas samiul alim. Astagfirullahaladzim. Capek teman-teman, lemes, pusing kepala saya karena nguras energi lumayan besar. Saya tadi juga sempat komunikasi sama dia, berusaha mau masuk. Dia mau masuk teman-teman. Saya udah berusaha komunikasi sama dia dan dia enggan untuk pergi karena dia bilang ini tempat dia teman-teman. Dan ternyata yang selama ini ganggu warga itu bukan anak singkong, melainkan sosok genderuwo teman-teman. Ya, jadi dia memanipulasi karena pada saat itu terjadi kejadian seperti ini dan entitasnya itu ditiru oleh jin yang ada di sini teman-teman. Dan mereka paling suka warga-warga yang di sini itu tertipu. Sebelumnya itu memang si anak singkong sempat ada di sini teman-teman, korinnya. Tapi itu nggak lama. Dia di sini hanya 1 tahun, ya. Dan setelah 1 tahun dia menghilang karena dia kalah energi dengan jin yang ada di sini. Dan sekarang entah di mana korin dari anak singkong itu.
Agak pusing saya teman-teman. Oke, karena sudah terjawab ya teman-teman. Jadi saya bisa meluruskan ke warga yang ada di sini bahwasannya yang mengganggu dia itu bukan anak singkong, melainkan sosok genderuwo yang usianya sudah ribuan tahun di sini. Dan kalau untuk ngusir sebetulnya bisa, tapi saya membutuhkan energi yang sangat besar. Ya, energi saya ini lagi lemah setelah tadi melakukan astral projection. Cuman saya akan coba untuk komunikasi dulu pelan-pelan. Barangkali masih bisa gitu. Oke. Agak mual ya teman-teman. Oke. Saya istirahat dulu untuk ngumpulin tenaga. Nanti kalau misalkan udah agak membaik, saya akan coba lagi untuk komunikasi sama si sosok itu. Saya punya ide teman-teman. Kalau misalkan ketemu sama sosok anak singkong itu, ya, kita taburin aja garam pas di badan dia, biar dia ngerasa. Oke, saya mau ambil sejumput garam, ya teman-teman. Nanti saya pancing dia. Allah Akbar. Ya teman-teman. Nih, kita ambil sekrau. Nih, aku udah bawa nih. Nanti kalau ketemu sama sosok anak singkong itu, saya langsung lempar, biar dia kebakar atau kesakitan, terserah. Yuk. Nih. Tuh kan suaranya. Di mana dia? Kita cari daerah sini. Kalian tahu nggak, sosok genderuwo itu juga demen banget loh singkong ginian. Makanya dia bisa sembunyi dekat-dekat sini. Allahu Akbar. Mana kan? Hah? Sebelah mana sih suaranya? Astagfirullahaladzim. Sana. Sana. Di mana dia? Astagfirullahaladzim. Itu teman-teman. Allahu Akbar. Mati kamu. Itu dia sosok genderuwo teman-teman. Itu dia aslinya. Sekarang pakai tasbih. Nih. Karena tasbihnya cuma satu, jadi nggak bisa dikalungin teman-teman. Mana ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Siapa itu?
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.